殺してやる。え？Episode ke-7 dibuka dengan Asa Chobei dan Toma mendapati diri mereka mengganggu hubungan tidak normal dua wanita. Lalu, wanita berambut pirang bertanya-tanya, mengapa kedua manusia itu bisa sampai sejauh ini. Padahal ada Sosin, yaitu para raksasa di sekitar area tersebut. Chobei yang mendengar pernyataan barusan menafsirkan, jika mereka bukanlah manusia melainkan monster. Wanita berambut merah muda berkomentar, bahwa mereka terlihat imut, dan dia pun menawarkan agar mereka ikut bermain bersamanya. Dan, tiba-tiba, wanita berambut pirang berubah menjadi pria, dia marah pada Chobei dan Toma karena merusak suasana. Kemudian, Sins beralih pada Gabimaru dan rekan-rekannya yang menemukan sebuah desa, mereka meyakini jika tempat itu sebagai daerah pemukiman Senin. Dan Gabimaru memberikan masukannya, yaitu untuk mencari tahu orang-orang di desa tersebut, apakah orang-orang di desa itu teman atau musuh. Gabimaru kemudian merasakan orang misterius memata-matai mereka dari balik pohon. Dia pun langsung mengejar orang tersebut ketika kabur. Gabimaru menurunkan tudung orang tersebut yang ternyata dia adalah seorang gadis kecil. Gabimaru mempertanyakan, apakah gadis ini adalah manusia dari daratan seperti dirinya. Pada momen ini, kelompok Gabimaru dikejutkan dengan monster pohon yang mencoba melindungi gadis itu dari mereka. Gabimaru dan Sagiri mengejar gadis yang kembali melarikan diri, berpikir jika mungkin gadis itu tahu sesuatu soal ramuan keabadian. Mereka pun menyerahkan monster pohon pada Senta dan juga Yuzuriha. Yuzuriha pun mengambil kesempatan ini untuk menguji ninjutsunya, tetapi sebelumnya dia melepaskan kacamata Senta karena tidak ingin ninjutsunya dilihat orang lain. Sementara itu Gabimaru meraih tangan gadis yang dia kejar. Akan tetapi, tiba-tiba Gabimaru dibantingkan oleh gadis kecil tersebut. Gabimaru merasa heran, bagaimana gadis sekecil itu bisa melakukan ini padanya. Gadis itu akhirnya berhenti berlari setelah mendengar Sagiri berteriak, meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin bicara. Namun, saat Sagiri mendekatinya, gadis kecil itu melayangkan tinjunya. Gabimaru datang dengan sigap untuk memblokirnya, akan tetapi, dia merasakan aura aneh dari pukulan gadis kecil itu yang membuatnya berdarah. Hal itu membuat Gabimaru mengingat semua kejadian yang tidak ia pahami di pulau ini. Seperti para monster yang misterius, dan juga saat pertarungan Sagiri melawan Rokurota. Merasa putus asa, Gabimaru menggunakan tanaman rambat untuk mengikat gadis itu. Gabimaru menatap jahat, dan menyuruh gadis kecil itu agar tidak mempersulit misinya. Dan tanpa diduga, si gadis kecil pun menangis yang membuat Gabimaru terheran-heran. Dia pun disuruh Sagiri untuk menurunkan gadis tersebut. Setelah Sagiri menghentikan tangisan si gadis kecil, Yuzuriha yang telah merobohkan monster pohon datang menghampiri mereka. Semuanya kemudian berkumpul di tempat semula. Dan, tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan monster pohon yang berbicara, meminta gadis itu untuk dikembalikan padanya. Dia berjanji akan membimbing mereka ke desa dan memberitahu mereka tentang ramuan keabadian. Tapi, Yuzuriha percaya bahwa rencana terbaik adalah menanyai gadis itu, karena mungkin, monster pohon hanya ingin mengelabui mereka. Namun, dia mudah dibujuk setelah monster pohon menyatakan ada pemandian di desa serta akan diberi makanan. Gabimaru ditanya oleh Sagiri, apakah tidak masalah mempercayai makhluk asing. Gabimaru pun menyatakan, jika tidak masalah dengan itu selama dia mendapat informasi tentang ramuan keabadian. Tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya tiba di desa. Yuzuriha bertanya-tanya, jika ternyata desa ini tampak tidak berpenghuni. Dan si monster pohon menyatakan, bahwa 1000 tahun yang lalu tempat ini tidak seperti sekarang. Kemudian, mereka pun dibawa masuk ke rumah si gadis kecil dan monster pohon. Seperti yang telah dijanjikan, Yuzuriha pun langsung menikmati pemandian di sana dengan riang. Gabimaru menjadi kesal dengan suara Yuzuriha yang berisik, dia pun meminta Senta untuk mengendalikannya. Tapi, Senta menyatakan jika itu di luar kendalinya. Sementara itu,
Sagiri bergabung dengan Yuzuriha di pemandian, karena bertukar tugas dengan Senta untuk mengawasinya. こいつもやけに従順だな。 Si gadis kecil juga datang untuk memberikan kain pengering pada Sagiri. Sagiri bertanya-tanya, apakah gadis kecil itu tidak bisa bicara. ありがとうございます。なんか懐いてんね。 Lalu, kini terlihat Gabimaru yang menyarankan kepada Senta untuk tidak makan atau minum apapun yang diberikan monster pohon. Tapi, Senta tampak tergoda dengan makanan yang disajikan untuk mereka. Dan Gabimaru bertanya pada monster pohon, tentang apa hubungan dia dengan si gadis kecil. Monster pohon menyatakan, jika dia tidak bisa memberi tahunya. Gabimaru melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang pulau ini dan juga soal ramuan keabadian. Sebelum monster pohon menjawab, Yuzuriha dan yang lainnya datang untuk bergabung menyantap makanan. Pada momen ini, monster pohon mengungkapkan, bahwa nama sebenarnya dari pulau Shinsenkyo ini adalah Kotaku. Sementara ramuan keabadian yang mereka cari bernama Tan. Ramuan tersebut terletak di tengah pulau bernama Horai. Gabimaru bertanya, apakah monster pohon pernah melihat langsung wujud ramuan keabadian, atau mungkin apa yang diceritakan barusan adalah bohong. Monster pohon memberitahu, bahwa perlahan mereka akan mengetahuinya ketika bertemu dengan sosok yang bernama Tencent. Semua keraguan mereka akan hilang saat melihat Tuan Tencent. Dia adalah makhluk abadi dan tidak pernah menua, dan juga kekuatannya melebihi ancaman dari para monster bernama Sosin yang pernah mereka hadapi. Monster pohon mengungkapkan, jika dia memberikan informasi ini sebagai permintaan terakhir mereka. Dia yakin, saat mereka bertemu Tuan Tencent, disitulah ajal Gabimaru dan rekan-rekannya. Karena, Tuan Tencent tidak pernah membiarkan siapapun keluar dari pulau ini dengan selamat. Mendengar itu, Gabimaru merasa kesal, mengarahkan senjata ke arah monster pohon, berpikir bahwa dia telah menipu mereka. Dan si monster pohon pun meyakinkan Gabimaru, jika ramuan keabadian memang ada. Dia memutuskan tangannya yang ternyata mampu beregenerasi dengan cepat. Monster pohon mengungkapkan, bahwa dia menerima berkah itu di salah satu bagian tubuhnya. 戦略がある。妻の元に帰れる。 Pada saat yang sama, di sisi lain justru Chobei dan Toma telah melawan Tuan Tencent, yaitu orang yang mereka temui di scenes awal tadi. Tencent ternyata adalah orang yang memerintah di pulau ini, bahkan, para monster di pulau ini juga tunduk terhadapnya. Tampak Chobei dan Toma yang kewalahan karena Tencent memang abadi. Meskipun tubuhnya terpotong, dia mampu beregenerasi seperti apa yang diceritakan monster pohon. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang masuk ke pulau ini keluar dengan selamat. Chobei dan Toma akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka pun dimasukkan ke dalam lubang sumur yang tampak telah dipenuhi mayat dengan bunga bermekaran. Nyawa orang-orang yang sudah menjadi bunga nantinya akan menjadi Tan, yaitu sumber dari ramuan keabadian. Kemudian, Sins beralih pada monster pohon yang memperkenalkan dirinya bernama Hoko. Dan gadis kecil yang bersamanya adalah Mei. Mereka telah lahir dan tumbuh di pulau ini selama ratusan tahun. Hoko pun meminta Gabimaru dan rekan-rekannya untuk tidak mengganggu mereka, karena dia dan Mei hanya ingin hidup tenang. Tidak lama setelah itu, Gabimaru menuju ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Sagiri juga ikut untuk tetap mengawasinya. Tapi, Gabimaru menyuruh Sagiri agar dia istirahat, karena sebelumnya Gabimaru menyadari Sagiri yang tampak kelelahan. Sagiri pun menyangkal hal itu dan menyatakan dia baik-baik saja. Sagiri mengingat informasi yang mereka peroleh dari Hoko sebelumnya. Dia dan Gabimaru pun mulai ragu, apakah mereka harus benar-benar mempercayai cerita itu, terutama dengan penjelasannya tentang Tuan Tencent. Gabimaru pun teringat Senta yang menghubungkan istilah Sosin dan Horai untuk agama Taoisme. Dan menurut filosofi Sengxian daratan, Tuan Tencent merujuk pada petapa tingkat tinggi. Meskipun tidak yakin, Gabimaru percaya bahwa mereka dapat mencari tahunya nanti. Yang penting adalah jika mereka akan mengambil ramuan keabadian, apakah Hoko dan Mei akan mencegah mereka. Tidak lama setelah itu, Gabimaru dan Sagiri sampai di pemandian, dan menemukan Mei yang sedang telanjang. Dia pun menangis ketika melihat Gabimaru di depannya.
Terlepas dari situasi tersebut, Gabimaru terus melepaskan pakaiannya, menjelaskan bahwa dia terbiasa mandi dengan orang lain, karena di desanya berbagi tempat mandi tanpa memandang usia atau jenis kelamin adalah hal yang biasa. Sementara Sagiri memperhatikan kulit dan rambut Mei yang berantakan, dia melihat peralatan mandi, tapi tampak tidak pernah digunakan. Dia kemudian memutuskan untuk membalas budi kepada Mei karena memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Yaitu Sagiri akan mengajari Mei cara mandi yang benar dan layak. Selain itu, Sagiri juga menyuruh Gabimaru untuk beristirahat karena dia terlalu kaku. Perkataan Sagiri mengingatkan Gabimaru pada istrinya yang mengucapkan perkataan yang sama dengan Sagiri. Gabimaru memang tidak terbiasa mandi, karena percaya jika insting bertarung dan kemampuannya akan hanyut ketika tubuhnya dibasuh. Istri Gabimaru mengungkapkan, jika pertarungan yang sebenarnya adalah menghadapi kehidupan ini dengan jujur. Dan dia ingin melewati itu bersama Gabimaru. Lalu Gabimaru meminta istrinya untuk tidak menyembunyikan luka di wajah dengan rambutnya. Meskipun dia tidak tahu alasan istrinya menyembunyikan lukanya, tapi Gabimaru menyatakan tidak keberatan dengan itu. そうします。ありがとう。あら、綺麗。 Sementara itu, Mei tampak senang ketika dimandikan Sagiri dan dia pun memeluknya. Usai mereka selesai mandi, Gabimaru memberitahu Mei untuk tidak malu dengan bekas lukanya. Sagiri menyela, bahwa itu tidak mudah bagi seorang wanita. Gabimaru tidak setuju, karena dia mengenal seorang wanita dengan bekas luka besar yang dia anggap cantik. Perkataan Gabimaru sangat mengejutkan Sagiri. Tidak lama setelah itu, mereka berjalan kembali ke rumah, dan Sagiri mulai melihat Gabimaru dengan cara baru. Berpikir bahwa dia bukan orang jahat karena sudah berubah secara bertahap. Sementara Gabimaru, dia menjadi teringat akan prioritasnya untuk menemukan ramuan keabadian dan tidak mau membuang waktu lagi. Dan episode 7 pun sudah berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.